Solo itu sekitar 3 tahun. April besok ini 3 tahun. 3 tahun? Iya. Oh tidak, lumayan. Ya, banyak kenyang kenkleng. Kalau sebelumnya di di Airnav sendiri emang pengangkatan atau penempatannya di Solo atau di mana? Kalau dulu awalnya saya ini kan PNS, ASN dulu dari Kementerian Perhubungan, saya itu Air Traffic Control ditempatkan di Jambi. Kemudian sekitar tahun 2000. Kemudian tahun 2007 saya pindah ke Soekarno-Hatta, ke Cengkareng, juga menjadi Air Traffic Control. Waktu itu masih dikelola atau navigasi penerbangan itu masih dikelola oleh PT Angkasa Pura II. Nah kemudian tahun 2013 dengan ketentuan pemerintah membentuk BUMN Navigasi Penerbangan, maka seluruh Air Traffic Control itu masuk ke dalam BUMN Navigasi Penerbangan, yaitu Airnav Indonesia ini. Maka sejak tahun itu saya jadi Airnav Indonesia di Cengkareng. Jadi ATC di Cengkareng. Kemudian karena kebutuhan perusahaan, saya waktu itu sempat jadi manajer di keuangan. Saya pernah di manajemen risiko, saya pernah di corporate governance, pernah jadi manajer aset. Kemudian di kantor pusat, kemudian saya pindah ke Ambon, di Airnav cabang Ambon. Saya jadi GM tahun 2016 akhir waktu itu. Jadi mulai dari GM itu. Kemudian sejak tahun 2018 bulan April saya pindah ke Solo. Kira-kira begitu. Berarti dari mana nih? Jambi? Jambi, Cengkareng, Ambon, Solo. Udah berapa tahun berarti? Sekitar 10 Kalau dari tahun 2000 ya sudah 10 tahun. Berarti termasuk apa? ASN? Termasuk tahun 20 tahun mas. Oh, udah 20 tahun gitu. Sudah 20 tahun ASN, tapi kemarin tahun 2019 saya mengundurkan diri dari PNS karena di BUMN itu untuk yang manajerial ada pilihan mau tetap diperbantukan jadi PNS yang diperbantukan di BUMN atau menurut status. Saya milih menurut status. Berarti BUMN itu tidak termasuk PNS atau kalau udah masuk BUMN berarti udah PNS? Jadi dulu kan PNS diperbantukan di BUMN. Nah karena saya di manajerial diberikan pilihan mau tetap jadi diperbantukan dengan SK secara ketentuan dan lain sebagainya, kemudian atau saya milih menurut status di BUMN juga dengan ada ya plus dan minusnya. Saya milih untuk menjadi menurut status di BUMN. Kalau Airnav sendiri kan gambaran umumnya itu sebenarnya seperti apa? Jadi kalau Airnav itu kalau panjenengan naik pesawat, kalau di penerbangan itu teman-teman kan tahunya biasanya bandara, kemudian pesawatnya gitu. Kalau sebenarnya di dalam industri penerbangan itu ada 3 pilar. Yang pertama itu adalah penerbangan atau pesawatnya atau badan usaha penerbangan airlines. Kemudian yang kedua itu bandara, airport. Nah di tengah-tengah ini ada namanya navigasi penerbangan. Navigasi penerbangan itu ya pengaturan pesawat kayak air traffic control, radar kayak gitu. Nah itu kira-kira. Nah kami di situ, kami di fungsi untuk mengatur pesawat mulai dari ya hidupin mesin sampai matiin mesin lah. Berarti yang memantau pergerakan pesawatnya itu? Yang memantau pergerakan pesawat. Ya itu dari pesawat itu dihidupi, mundur kan, kemudian masuk, jalan sampai ke runway, terbang, di atas nanti diatur sama kami juga. Kemudian sampai mau landing ke bandara tujuan, sampai parkir, sampai mesinnya dimatiin, kemudian penumpang keluar. Itu pelayanan ada di kami. Itu kalau pengaturannya itu di satu bandara atau pas pesawat sudah terbang,
Terus nanti misalkan dari Solo jadi Ya. Dari Adi Sumarmo misalnya terbang ke Jakarta, Ya. ke Soekarno-Hatta. Pas terbang itu apa di air navigation-nya masuk ke Solo atau ke Jakarta? Jadi kalau di pengelolaan navigasi, pelayanan navigasi penerbangan itu, kalau di air traffic control-nya, kalau di sisi air traffic service-nya itu atau pelayanan navigasi pengaturan lalu lintas penerbangan. Jadi pesawat itu masih di darat itu biasanya kalau di Cengkareng itu ada namanya ground control. Ground control itu diatur dia jalan mulai dari parkiran itu sampai ke runway itu diatur. Kemudian begitu masuk ke runway itu nanti akan ditransfer ke namanya tower control. Jadi tower control tadi yang di ground control itu tower control. Ground control dengan tower control itu sebenarnya di satu tempat, di tower juga. Tapi dipisah karena di Soekarno-Hatta kan trafficnya banyak ya. Lalu lintas penerbangannya kan padat. Satu hari itu saya dulu pernah 1 menit itu 55 menit itu 60 pesawat saya pernah. Jadi 1 menit ada yang 2. Satu menit karena 2 runway kan waktu itu. Nah, karena kepadatan itulah maka bisa ada unit namanya ground control. Ada delivery itu yang memberikan ATC clearance. Jadi rute-rute penerbangan itu diberikan di delivery. Kemudian ada ground control, kemudian dari ground control tadi yang kita diatur di darat itu mulai parkir sampai mau ke runway. Nah, dekat runway itu ditransfer ke tower control. Nah, dia yang nanti berikan clearance take off dan landing. Dia ngatur tuh pesawat yang mau take off, dia kan di critical position. Ya, kalau misalkan harusnya ada pesawat landing dimasukin ini ya, ini nggak jadi landing, naik lagi. Nah, ya di tempat yang posisi-posisi yang kritis. Nah itu begitu sudah terbang, misalkan mau Solo ya, terbang gitu lah di ketinggian tertentu di transfer ke unit namanya APP atau approach control unit. Nah nanti kalau sudah naik lagi, biasanya sudah mendekati cruising itu sudah mulai ini ya kan ada naik terus ada cruising. Nah kalau udah cruising itu biasanya kalau misalkan jenengan sudah dibagi makanan, itu kalau di pesawat itu ada yang bagi-bagi makan itu cruising, nah itu sudah diatur sama teman-teman di ACC atau Area Control Center. Nah, di Area Control Center itu di Indonesia dibagi 2, ada Jakarta, ada Makassar. Nah kalau misalkan dari Jakarta ke Solo berarti dari Jakarta dulu nih, nanti kemudian menjelang kira-kira di atas Semarang, nah turun mungkin masuk ke ada APP-nya Surabaya, kemudian masuk ke APP Jogja, kemudian masuk ke APP Solo, baru towernya Solo. Nah kalau di Solo itu nggak ada ground control karena trafiknya tidak seperti di Jakarta, jadi bisa dirangkap oleh tower control. Kira-kira gitulah banyak. Tapi itu semua di dalam satu perusahaan airnav. Kalau dulu kan main-main tuh ada Angkasa Pura 1, Angkasa Pura 2 gitu. Kalau sekarang sudah jadi satu. Ruang udara itu sudah dikelola oleh satu perusahaan. Kalau dulu sampai dibedakan 2 itu apa? Angkasa Pura 1 sama 2 itu? Ya, karena sebenarnya kan itu penyelenggara bandara ya. Di wilayah barat kan rata-rata Angkasa Pura 2, di wilayah timur itu rata-rata Angkasa Pura 1. Oh, ya memang perusahaan. Terus kalau masuk ke airnav itu sebelumnya emang lulusan SMK penerbangan atau yang berbagai jurusan bisa? Jadi kalau airnav itu kan banyak profesi bisa. Kalau yang umum ya siapa saja bisa masuk ya. Yang khusus biasanya itu air traffic control. Kalau ATC itu jadi ada ATC, kemudian ada ACO atau Com Officer itu untuk komunikasi penerbangan. Itu yang memproduksinya atau trainingnya itu training centernya itu ada di dulu STPI Curug, STPI, kemudian ada Akademi Teknik Penerbangan atau Politeknik Penerbangan itu ada di Medan, Makassar, Surabaya, kemudian ada di Jayapura juga ada. Ya itu. Nah itu yang khusus, yang profesi yang khusus. Kemudian ada yang khusus tapi dari umum bisa masuk, dari apa saja di luar Politeknik Penerbangan atau di sekolah penerbangan bisa masuk.
itu dari teknisi. Jadi kita punya 2 teknisi, ada teknisi CNS itu singkatan dari Communication, Navigation, and Surveillance, itu yang untuk elektronya lah kira-kira gitu ya, untuk radio gitu. Nah, satu lagi dari support itu sivilnya sama electrical. Jadi kita kan ada listrik ya, suplai listrik, kemudian ada dari apa itu namanya bangunan kan sivil kan ada itu, yang teknik sipilnya juga kita butuh, itu ada support. Nah, kalau yang 2 teknisi ini, yang teknisi radio tadi, yang CNS tadi itu kebanyakan memang dari lulusan dari Akademi Penerbangan. Tapi ada beberapa juga yang dari umum, tapi kecil lah, mayoritas memang dari penerbangan. Dan hampir kalau di aircraft itu hampir seluruhnya, hampir semuanya dari situ. Nah, kemudian yang teknik sipil dan elektro itu ada yang dari misalkan universitas umum ya. Tapi rata-rata memang dari akademi atau dari universitas, dari S1 atau dari diploma 3. Kalau yang dari SMA kita sudah nggak ada terima. Nah, yang umum itu dari di administrasi, di IT, kita juga ada sistem IT di sana. Jadi nggak perlu besar. Yang kira-kira gitu. Kalau yang penasarannya itu apa istilahnya tukang parkir pesawat itu? Itu masuk airnav? Bukan, itu namanya parsaler. Jadi biasanya istilahnya di ground handling. Jadi pesawat itu kan ada juga yang di handle ya, di ground handling itu ya dia biasanya di bagian di pesawatnya untuk untuk bagian masuk bandara berarti? Ya, bukan masuk di biasanya pesawat itu airline itu kan untuk ada yang untuk loading unloading gitu. Itu kan biasanya dibantu oleh ground atau sisi darat ya, petugas darat lah. Kalau bahasa di pramugari itu biasanya untuk petugas darat silakan keluar. Pesawat mau berangkat, petugas darat silakan keluar, biasanya gitu. Nah, petugas darat itu ground handling. Nah, ground handling itu biasanya untuk ngurusin bagasinya, tangganya. Nah, itu ada yang bagian salah satunya adalah marshal. Marshal itu boleh dari airline-nya, bisa dari ground handling-nya. Kadang-kadang ada namanya FOO ya, FOO itu bagian membuat rencana penerbangan dan sebagainya itu saya juga kurang paham, tapi itu ada di sana, ada di timnya airline lah. Nah, biasanya di airline itu divendorkan gitu ya ke ground handling. Kira-kira gitu. Berarti bukan masuk ke airnav ya? Nggak masuk. Dulu juga gitu. Jadi apa? Jadi ATC itu apa? Air traffic control. Apa itu? Pengatur lantai udara. Oh, yang gini-gini itu ya? Bukan. Bukan, yang jelasnya susah banget lah. Ya udahlah, kan memang itu apa profesi yang ini ya, profesi yang jarang orang tahu lah. Jarang orang tahu. Tapi kalau tahunya kan, wah, gak jadi tukang parkir pesawat. Iya, dulu juga gitu awal-awal. Sekarang udah banyak yang tahu ya, di berita juga banyak yang muncul, sudah mulai banyak ya, media sosial juga cukup membantu mempublikasikan profesinya teman-teman ini. Kalau kegiatannya Pak Dedi sendiri kan kemarin sempat hampir ke rumah baca. Oh iya, rumah baca. Kok sampai mendirikan rumah baca itu? Atau karena kepinginan atau karena jenuh dengan kehidupan Pak tak buat itu? Apa ya? Sebenarnya gini Mas, tahun 2014 itu, dari 2013 itu kan saya tadi cerita, saya masuk ke bagian manajemen ya. Di manajerial itu saya sudah tidak di operasional. Saya di situ karena saya orang operasi, saya harus tahu banyak tentang manajemen. Saya belajar manajemen, mulai dari manajemen risiko, terus good corporate governance gitu. Saya sering juga diperiksa, maksudnya diwawancarai oleh BPK, BPKP gitu kan. Nah, proses-proses manajemen itu, training itu rupanya memberikan inspirasi bagi saya. Jadi ya padahal saya sebelumnya sudah sering ngaji gitu ya. Tapi tahun 2014 itu malah saya belajar wudhu lagi. Ya memang kadang-kadang itu hidayah itu datangnya dari mana saja, termasuk dari proses training manajemen juga bisa saja. Jadi saya melihat bahwa ternyata semuanya harus ada referensinya, harus ada ilmunya. Nah, saya merasa pada waktu dulu itu saya wudhu itu kan cuma baca dari buku SD yang ada gambar warna ungu, itu ada gambar wudhu di depannya, tata cara sholat. Ya udah dari situ aja tuh. Saya tidak pernah belajar apa sih maksudnya tuntunannya seperti apa. Nah, itu saya belajar dari situ. Nah,
Itu terus akhirnya itu termasuk salah satunya ya. Nah di situ saya belajar bahwa ternyata ilmu manajemen apapun itu di dalam perusahaan itu adalah dalam rangka untuk mencapai tujuan, mencapai goal. Nah di situ saya internalisasi, saya berpikir kan untuk mencapai atau manajemen itu kan nggak cuma untuk perusahaan, itu kan lebih kepada organisasinya kan, organisasi. Nah saya kan juga punya organisasi di rumah kan, rumah tangga ini kan organisasi, rumah tangga ini organisasi, berarti kan harus di-manage juga. Kalau misalkan ilmu manajemen di perusahaan itu berhasil, saya meyakini bahwa ini bisa dipakai juga di rumah tangga. Nah dari situ saya mulai itu membuat sama istri itu diskusi, istilahnya menyusun goal berdua nih, rumah tangga kita mau kemana nih gitu. Terus akhirnya kita diskusi, akhirnya sampai kita bikinlah, saya bikin keren aja sih, nama itu Ekspedisi 972. Jadi rumah tangga saya ini itu perjalanan hidup rumah tangga kami ini kita namakan Ekspedisi 972. Biar keren aja, biar keren. Nah dari situ kita buat visi dan misi. Kadang-kadang saya pernah cerita sama teman-teman saya itu katanya, ya Allah deh, dan rumit banget rumah tangga, ribet banget sih. Kayaknya ya mungkin ya ribet ya, tapi karena saya asik gitu ya. Saya pengen berumah tangga ini asik gitu. Kami berdua akhirnya bikin gitu. Jadi biar seru. Akhirnya ya alhamdulillah tahun 2014 ke sini ini banyak hal yang kami terapkan gitu ya, dari ilmu manajemen itu. Kita bikin perencanaan, kita bikin evaluasi, bahkan bikin perencanaan anggaran belanja. Ya pokoknya kata teman-teman saya ribet banget lah. Nah termasuk di situ salah satunya kita bikin visi dan misi. Dan misi kami itu visi itu, jadi Ekspedisi 972 itu sebenarnya visi. Visinya itu untuk menuju 972. Kan ekspedisi itu menuju kan. 972 itu adalah surat 9 ayat 72. Surat Al-Taubah ayat 72. Nah, kemudian misinya itu adalah kami diskusikan. Kita ini berumah tangga. Sebenarnya kita ini berumah tangga untuk apa sih? Sama istri itu. Ya berumah tangga itu apa ya? Oh ya itu waktu nikah itu kan orang-orang suka ini kan. Waktu pertama kali jadi pengantin tuh, Mas Dini selamat ya, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah. Itu misi saya. Jadi misi kami berumah tangga itu mewujudkan sakinah mawaddah warahmah. Nah itu misi berumah tangga. Cuma itu doang tuh. Ya udah kita bikin satu misi lagi. Apa ini? Kan kita pengen mencapai yang 972 tadi. 972 itu intinya itu bahwa untuk seorang mukmin laki-laki dan perempuan itu dijanjikan sama Allah itu surga yang di bawah itu mengalir kayak gitulah seperti itu. Nah, tapi dari semua itu ternyata ada yang lebih besar, apa itu keridhaan Allah. Nah, kita pengen mencari ridha Allah. Dari beberapa referensi yang kita cari, gimana cara mencari ridha Allah? Ternyata salah satunya itu adalah menjadi orang terbaik. Nah, untuk menjadi orang terbaik itu rupanya ada rumusnya itu. Khairun nas awwalun linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah untuk bermanfaat pada orang lain. Makanya sebelumnya kita pernah diskusi ya. Bukan seberapa banyak yang kita dapat, yang kita pegang, tapi seberapa banyak yang kita berikan kepada orang, atau kita share, atau kita yang manfaat juga untuk orang lain. Nah, termasuk rumah baca sore. Lebih kepada apa ya yang bisa kita berikan yang manfaat untuk orang lain ya kira-kira gitu. Saya ini kan nggak bisa ya pengen menyampaikan kebaikan, pengen apa katanya semua orang itu jadi dai kan. Cuma kan saya nggak punya kapasitas ustadz, nggak pernah belajar. Aduh ya sudah lah, ya sudah saya bikin aja rumah baca Solo yang ya biar orang mampir ke situ lah kira-kira baca. Tapi sebenarnya bukan rumah baca sih, rumah kreatif gitu. Ya kira-kira gitu sih niatnya. Sampai ada teguran nggak dari misalkan dari mungkin kalau atasan kan sudah jadi paling atas mendegur diri sendiri berarti? Enggak lah, ini kan itu juga di luar jam kantor ya. Oh, gitu. Ya itu kan juga di luar jam kantor dan rumah baca itu kan ya cuma ini aja mas, saya kan setiap bulan itu dari penghasilan kan menyisihkan
ya yang seperti yang diajarkan lah, kita kan menyisihkan sebagian harta. Kalau dulu kan spread tuh, duit yang saya kumpulkan itu wah ke sana masuk ke Oasis gitu kan. Nah ini saya fokuskan. Kalau dengan begini kan saya sudah punya fokus gitu. Dan di situ saya termotivasi untuk mengeluarkan lebih banyak lagi. Dan alhamdulillah gitu kita sudah ada. Jadi misalkan contoh dulu kan saya spread ke banyak pihak gitu ya. Nah begitu ini ada satu pihak, ternyata yang untuk banyak pihak itu juga tidak berkurang. Artinya sebenarnya nambah gitu kan. Oh ternyata emang ada nambah. Bahkan dengan pandemi ini kan emang ya ada pengetatan gitu ya. Tapi ternyata untuk ini juga enggak tuh. Allah ada sih jalannya. Ada aja gitu. Rezeki yang tak disangka. Ya kalau dari itu atasan sih bisa. Karena itu mah di luar kantor, di jam kantor. Kalau misalkan kalau sekarang ini kan udah sore juga diundang sama jenengan ya sudah mana. Tapi kalau untuk RBS enggak di luar jam kantor. Kalau untuk yang teman lain atau mungkin dari di Airnav Sabang lain ada ya seperti jenengan sampai membuka atau mungkin punya binaan rumah tahfidz atau apa kan? Wah mungkin ada mas. Itu teman saya juga ada sih di kantor pusat itu kemarin cerita, wah alhamdulillah yang di Malang atau di mana itu, dia cuma di kantor pusat di Jakarta, dia punya rumah tahfidz di Malang. Ya semangat teman-teman itu keren lah. Saya juga terinspirasi dari teman-teman. Cuman kan saya nggak bisa bikin rumah tahfidz ya. Ya gimana bacanya? Minimal gitu. Ya minimal sebisanya lah sebisanya. Kalau bikin rumah tahfidz itu, aduh kayaknya requirement-nya saya juga perlu nyari gurunya atau apa. Kalau teman-teman sih yang ya itu kan teman-teman itu rata-rata pindah-pindah ya. Nah, misalkan dia penempatan di mana, kalau dia pindah kemana rumahnya itu dia nggak dijual. Nah karena kosong dijadikan rumah tahfidz, kira-kira gitu lah. Itu ada beberapa yang kayak gitu. Bahkan ada kok teman-teman yang kemarin dia dapat rezeki gitu, dia beli rumah, niatnya untuk perumahan itu start dulu itu juga. Ada sih model-model kayak gitu juga. Saya juga ya Allah ini teman-teman ini semangatnya gitu amat ya. Ya sudah apa yang bisa kita bisa. Alhamdulillah sih teman-teman Airnav itu begitu. Luar biasa. Ya sebagian dan saya rasa sebagian besar. Ada juga yang bikin pengurus masjid ya. Kita punya masjid di salah satu kantor kita yang di cabang. Itu jadi masjid nolong masjid yang lain gitu. Ya dari jamaah masjidnya dikumpulin uang, kemudian uang itu nyumbangin untuk pembangunan masjid yang lain. Kita ada model gitu juga. Ya seru lah. Dan teman-teman tuh senang. Karena mereka rata-rata kayak control apa itu kan safety fund gitu. Jadi mereka waktu-waktu di mana dia tidak dinas itu dimanfaatkan untuk berbagi sama yang lain. Ya beliau itu yang ngajarin saya. Yang untuk rumah budget tadi berarti udah berapa bulan? Baru efektif Januari lah ya. 2 bulan. Ya. Kira-kira 2 bulan. Ini Februari. Ya ini Februari ya, 2 bulan. Ada program khusus nggak yang di rumah budget? Jadi awalnya ya udah gitu aja kan tempat ngumpul aja. Nah berkembang rupanya di situ berkumpulnya anak muda. Ada anak muda yang lulusan dari SLTA gitu, dia kuliah mendapatkan beasiswa KIP, tapi bisa dibantu ada beberapa teman-teman. Ada juga yang dari LKSA dari Pandeswan ya, Pondok Yatim. Itu ada sekitar berapa orang? Ya, antara 5 sampai 6 orang di situ. Mereka berkumpul di situ. Ya karena ini anak muda gitu, jadi akhirnya ya kita jadikan itu untuk berkreativitas. Jadi kita siapkan akses internet, kemudian kita punya kita beli account Zoom ya. Jadi mereka ini sekarang malah bikin podcast, bikin ya kayak gitulah. Bahkan ada yang ini record lagu, kan ada yang pinter nyanyi itu. Jadi mereka ini kemarin kita beli mikrofon yang gitu kan yang untuk mikrofon yang untuk audio recording gitu. Itu kita beliin terus ya itu untuk record dia nyanyi, dia punya gitar kan bagus direkam gitu. Ya, silakan saja. Yang penting dan saya suka karena mereka aktif gitu ya. Jadi kreativitasnya muncul semua.
Terus di sana juga kita buat semacam kelompok usaha, kita namakan Halapang Bisnis. Bahasanya itu gitu. Ya buat keren aja, biar keren. Jadi kita beli minyak kayu putih dari Ambon, asli itu. Kita beli jerigen itu berapa liter, terus kita tuangin ke botol-botol kecil, dijual sama teman-teman di sini. Pakai online dan ditawarin gitu. Nah itu dalam rangka edukasi. Jadi hasil jualan mereka dicatat, nanti kan evaluasi, ini baru jalan belum ada 1 bulan. Tapi alhamdulillah sudah berapa botol ya? Ada 50 lebih lah. Udah dijual. Nah ini untuk belajar nanti kita bikin laporan keuangannya, terus arus kasnya kita buat ROI-nya, return on investment gitu ya. Belajar gitu, kita mencoba mengenalkan kepada teman-teman seperti itu. Terus di situ juga ada salah satu yang pengelola di situ juga buat bisnis ini ya, minuman namanya Tonggungla. Jadi itu juga gitu. Itu produknya dia yang jualan, modalnya pun itu dari pemberdayaan juga. Dan alhamdulillah nanti itu entitas yang berbeda. Nanti kita bikin semacam tata kelolanya. Terus ada satu lagi, dia pintar desain grafis. Nah kita bikin kelompok usaha percetakan. Terus dapat orderan sudah. Dari mana? Dari Tonggungla tadi. Menunya itu pesan sama dia. Ya gitu-gitu aja, muter gitu. Nah nanti kita evaluasi dalam bentuk profil usaha. Baru 2 bulan. Kalau itu efektif malah baru sebulan tuh yang kelas usaha itu. Ya siapa tahu lah nanti. Sekarang ini kan kerja kan susah ya mas. Betul. Kerja susah, lapangan kerja juga susah. Harapannya sih mereka bisa tumbuh wirausaha. Target saya selama dia berkreativitas ya, selama kuliah kan 4 tahun ya. 4 tahun itu sambil latihan usaha, nanti tahun ke-5 atau tahun ke-4 waktu dia lulus, dia sudah punya jiwa pengusaha. Syukur-syukur dia bisa membuka lapangan usaha kan. Tapi kalau misalkan dia bekerja, ya lapangan kerja itu sudah siap banget itu dengan kondisi dia yang sudah siap tempur lah. Mentalnya sudah terbentuk ya? Iya, mentalnya sudah terbentuk, kira-kira begitu. Kalau ada roadmap-nya enggak untuk berapa tahun ke depan terutama mas? Belum ya, kalau kita belum bikin roadmap karena emang kemarin itu sebenarnya ya semangat karena pengen ini. Tapi kalau roadmap pribadi memang ada, dan itu salah satu tools untuk mencapai roadmap itu. Kemarin kita buat, saya dari 2014 itu bikin roadmap sampai 15 tahun. Nah yang ini sudah tahun kedua, yang tadinya 5 tahun pertama, yang kedua ini roadmap kedua ini 7 tahun, dari tahun 2020 sampai tahun 2027. Seru ya mas ya. Nah ini termasuk salah satunya rumah baca ini menjadi implementasi dari roadmap secara pribadi ya, karena pengennya sih ke depan ini menjadi semacam kayak learning center gitu ya. Saya melihat LKSA atau pondok atau panti asuhan itu kan hanya boleh mengasuh sampai SMA. Nah setelah SMA ini mereka kemana? Ya kalau misalkan kuliah pun juga nanti nunggu donatur kan. Tapi sebenarnya kan tidak ada pengarahan mau kemana. Nah saya mau menampung mereka ini. Ya semoga rezekinya ada lah untuk ya rame-rame di situ. Ya sudah pokoknya di situ kita sewa rumah kayak yang sekarang ini yang lebih gede, tampung berapa orang, ya rame-rame di situ, belajar bareng di situ. Ini nanti kita ya paling kita nanti minta bantuan teman-teman praktisi itu untuk memberikan motivasi ke teman-teman. Kita bikin semacam silabusnya, kita bikin semacam ininya. Ini juga pengen benchmarking ke tempat-tempat lain juga sih, yang mungkin sudah ada ya, kayak training center apa gitu. Kalau saya lebih ke bukan untuk profit oriented ya, memang untuk social planner. Nah mungkin nanti kita bikin kelas yang bayar gitu kan, tapi untuk bayar ya, untuk bayarin operasional teman-teman. Saya hitung aja, sekarang aja ada 5 orang. Kalau misalkan tahun depan adik-adiknya ada 5 orang lagi, udah 10. 4 tahun udah 20. Udah jadi pondok itu.
udah jadi di sekolahan. Kira-kira gitulah, ini semangatnya kayak gitu. Berarti dimulai dari rumah baca, Ya. atau iya. ada keinginan lain untuk yang sosial? Ya sementara untuk yang sosial itu ya itu dia kan ada ini ya ada goal settingnya lah. Ya roadmap tadi ya, meskipun belum ini tapi cita-citanya ada. Tapi belum dalam bentuk roadmap. Kalau misalkan jenengan wah itu roadmap enggak, belum ada. Tapi kalau omong-omong kelopet bahasa orang Solo, kalau hanya untuk ini, untuk bincang-bincangnya atau untuk mimpi yang angan-angan itu ya biar saya itulah. Kalau Lazis kan di sosial ini, kalau saya tak untuk menyiapkan adik-adik itu jadi biar mudah mencari aktivitas setelah itu ya usahanya nyari rezeki biar punya referensi. Emang apa ya, seringnya kadang kalau untuk lembaga sosial jadi emang kelemahannya mungkin belum banyak yang mengelola setelah SMA. Itu emang ada beberapa, cuma rata-rata mungkin ke pendidikan. Iya. Tapi kalau untuk ekonomi kayaknya masih dikit kalau untuk lembaga sosial. Rata-rata ya emang ke mana? Ke anak-anak, biasanya anak yang anak duafa atau anak yatim. Tapi kalau untuk setelahnya itu mungkin masih. Ya sekarang kalau anak yatim gitu kan kemarin saya lihat di tempat di mana itu. Terus kalau sudah ini kemana? Ya nanti mungkin di sana nanti biar jadi marbot di sana. Ih kok kayak gitu? Ya marbot juga bagus. Saya juga cita-cita jadi marbot mas. Jadi cita-cita saya tuh pengen jadi marbot. Setelah ini nanti, mungkin nanti beberapa tahun ke depan lagi saya pengen jadi marbot. Tapi marbot yang punya gelar magister, punya gelar doktor gitu. Ya, saya melihat gini nih, kenapa nggak mereka dicetak aja jadi pengusaha? Sedangkan sumber dayanya ada loh. Kita kan ada jaringan ada, kita punya kenalan pengusaha banyak. Donatur kita kan banyak juga yang pengusaha kan. Profesi macam-macam ada. Mereka pasti punya ilmu yang bisa ditularkan. Kita undang aja mereka kan. Masa mereka nggak mau 15 menit, 10 menit untuk ngasih motivasi ke adik-adik? Nah, kita buatkan wadahnya. Ya syukur-syukur nanti bisa bekerja sama dengan lembaga zakat ya. Bahkan saya itu mungkin ini kemarin yang sempat saya floorkan ke teman-teman itu, kenapa kita nggak jadi vendornya saja? Kita jadi vendornya lembaga zakat. Jadi mereka ini pengumpul zakat, nggak usah belajar lagi untuk bagaimana cara mendistribusikan kepada mustahik. Biar kita saja, kita siapkan SDM-nya, kita siapkan tools-nya, nanti jenengan yang nyari anggarannya, kita yang eksekusi. Jadi ada continuous improvement lah bahasa manajemen itu. Ya kira-kira begitu. Kayak menarik itu. Seperti itu kayak menarik. Wah menarik banget mas. Loh, saya gini loh. Sekarang kalau misalkan kita punya anggaplah satu orang ya dari LKSA atau kita punya 3 orang. Saya kan punya usaha nih, pempek GM. Nanti bisa di browsing Instagramnya. Tapi sekarang karena baru mulai ya. Nah, kalau misalkan mereka dilulus dari LKSA, sudah taruh aja tempat saya magang setahun. Benefit yang diterima oleh anak itu dia berlatih nih selama 1 tahun. Nggak usah digaji. Ya kita kasih makan aja lah, 3 kali sehari gitu ya. Tinggal di situ, tinggal di tempat saya nih. Nah, itu nanti kan ini usaha istri saya, bukan saya. Jadi dia tinggal di situ, kan ada adik, ada ibu, ada timnya lah, tim PJM itu. Dia kan pasti belajar dari mereka kan. Nanti diajari sama istri saya bagaimana cara bikin pempek. Nanti ada sama adik ipar saya itu yang mengolah ini, ada yang produksi ini, kemudian ada menjual. Dia kan belajar tuh fase-fasenya. Kira-kira setahun dia bisa nggak jualan? Bisa. Dia udah siap, dia udah ngerti lah ya setahun ya. Tahun kedua, benefit di saya punya pekerja yang nggak saya bayar. Wah kalau gitu zolim dong. Enggak, saya transfer ilmu kok. Tahun kedua, kalau misalkan saya butuh pekerja, kira-kira saya akan rekrut orang atau rekrut dia saya akan jadi karyawan? Iya, ya kan? Saya rekrut dia jadi karyawan.
sampai 2 tahun nih, saya kontrak 2 tahun. Akhirnya saya punya SDM 3 tahun, kira-kira 3 tahun ngurusin pempek doang. Itu dia establish nggak? Mampu nggak dia? Mampu kan? Nah, kemudian tahun keempat nih, saya mau buka cabang pempek di mana? Misalkan sekarang kan di Tangerang tuh. Misalkan saya pengen buka di Solo misalkan. Kira-kira saya perlu nyari SDM lain nggak? Dia sudah bisa jadi manajer nggak? Udah bisa, bayangin. Hanya 3 tahun mas, tahun keempat dia udah jadi manajer. Saya ini butuh waktu 16 tahun untuk jadi manajer. Saya buka lagi di Makassar, saya buka lagi dengan orang-orang itu. Kira-kira bisa nggak? Nah, yang punya usaha yang UKM yang model kayak istri saya atau saya ini, kan gak cuma satu kan? Ada banyak kan? Bahkan yang lebih established banyak, lebih besar banyak kan? Kenapa nggak kita masukkan mereka ke situ? Daripada kita sibuk, misalkan kita nyari donatur untuk mengkuliahkan yang dia bagus juga sih kuliah. Akhirnya nanti begitu dia tumbuh, pilihannya 2, dia mau jadi cabangnya yang owner sebelumnya, atau dia kalau misalkan dia buat sendiri, jalan nggak? Jalan. Insya Allah jalan kan? Nah, kita akhirnya punya pengusaha pempek di situ. Lagi nih, ada yang ke pengusaha roti. Kita nanti bakal 4 tahun kemudian punya pengusaha roti. Ini kan jaringan adik-adik kita, anak-anak kita. Kira-kira berikutnya lagi, begitu kita punya pengasuhan nih, pengasuhan pondok yatim, kira-kira distribusinya kita perlu nggak nyari-nyari lagi? Sudah ada kakak yang jadi ya, hanya 4 tahun mas. Nah ini kita terstruktur, sistematis, bersinergi. Insya Allah, ya nggak usah, ya mungkin, wah kalau pikir banyak susah, kita pikir yang ada aja. Kecil-kecil aja, langkah kecil insya Allah ini. Ya kalau misalkan kita punya, setahun ini ada 4 orang, tahun ini kan. Tahun besok mungkin ada 3 orang, 7. Tahun berikutnya gitu, pada tahun keempat nanti, kita sudah punya 4 pengusaha baru. Kira-kira kalau kita ada live dari LKSI yang kita bina, kita titipin ke dia mau nggak? Mau. Ya mau lah. Kalau nggak mau durhaka namanya. Nah kira-kira gitu konsepnya. Nah ini karena kemarin saya nggak punya tools untuk itu, makanya saya bikin ya semacam rumah baca, semacam ini latihan juga, latihan buat kami. Nanti seperti apa sih? Oh kayak gini. Terus kemarin kita evaluasi. Oh bisa ya ternyata. Oh bisa ya. Oh bisa ya sudah. Ya paling nggak nyari teman juga kan. Karena itu ketemu jenengan juga. Tapi kalau yang tadi mungkin kendalanya mungkin emang perlu apa ya istilahnya pembahasan lebih lanjut. Kalau mungkin yang mana nih? Yang tadi yang bisnis. Oh yang tadi yang lulusan dari LKS tadi ya. Itu kalau mungkin di kasih asrama mungkin kan ada beberapa pengusaha atau UMKM mungkin belum siap. Kan Ya cari yang siap. UMKM pengusaha kan banyak. Ya, tapi kan mungkin kalau untuk ngasih kerjasama mungkin 1 orang ini setahun belajar di sini. Kalau mau gaji ya silakan, mau enggak dia mau itu. Mungkin itu banyak yang mau. Tapi kalau untuk asrama kayak mungkin nggak mau. Lah, Mas, dia dapat SDM gratis kok. Kalau saya jadi karyawan, apa kalau saya di perusahaan, ya mau banget lah. Satu ya, kalau misalkan saya punya tempat usaha, saya tuh punya 2, satu SDM yang ngurusi sama satpam. Ya kan dia tinggal di situ kan, jagain tempat saya kan. Masa saya nggak mau? Ya saya kasih lah. Nah kan kalau punya tempatnya maksudnya kan itu. Dan pengusaha yang masih punya tempat. Ya, kalau kayak gitu ya warung mungkin ya sama-sama aja ya. Kalau sama-sama aja ya berat. Ya kita cari yang sudah established, yang ada pabrik apa, misalkan kayak peternakan lah, misalkan ini saya lagi merintis peternakan juga ya. Itu misalkan gini, kita cari kepeminatan. Kira-kira wah ini peternakan ini mau nggak ke tempat ternak? Sudah kita taruh di peternakan. Kita titipin situ ke kampung, ya. Di Klaten itu ada tuh. Itu juga kan bisa mas belajar di situ. Kalau mengemukan ya, yang saya belajar ini kan mengemukan. Ini udah ada misalkan 4 bulan atau 3 bulan. Dia kan punya satu fase tuh 4 bulan. Kalau setahun dia ketemu fase pengemukan 4 bulan, dia ketemu fase lebaran haji, dia ketemu ini. Kira-kira selama setahun dia tahu pasar nggak? Tahu. Tahu. Nah,
Masa dia nggak mau menyediakan kamar di peternakan? Kira-kira pengusaha mau nggak terima dia tinggal di situ? Ada ya mau lah. Kita tinggal bikin kamar satu itu malah jaga kambing-kambingnya. Nggak dibayar lagi. Nggak dibayar lagi. Enak banget jadi. Harus dipahami kayak simpel banget ya. Nah simpel jadi simpel yang bikin repot itu kan karena ya kita yang buat teorinya, sebenarnya udah kerjain aja. Oh duitnya ya ono. Saya itu yang kemarin, ya itu kan, saya punya kenalan teman, Pak ini di sini ada, ya saya coba saya nitip duit. Nah cuma berapa? Ya apa yang gede no? Ya ngisiin lah sedikit. Nah kambing aja kalau gibasnya cuma 500.000. Kita mau belajar investasi ya, orang kakek ya. Nah, itu nanti kan keren mas, maksudnya. Kalau kita punya jaringan seperti itu, apa ya katanya kan kita mau bikin apa masyarakat madani, madaninya supaya terkelola dengan baik. Kan gampang. Kita membina itu mereka dari dulu sampai hidup. Kira-kira dia punya pemahaman yang baik nggak konsep kehidupan? Dengan misalkan ya panjenengan ini kan lazis dan lembaga zakat ini kan pasti apa ruh apa syariahnya kan tinggi lah kira-kira begitu. Nah, dengan yang dibina oleh lembaga zakat itu, ya mau nggak mau kan dia terbina juga secara hatinya, dirinya, secara ininya. Maka orientasinya, apalagi dari LKS, kira-kira dia orientasi materi nggak? Saya yakin nggak tidak. Loyal nggak dia? Saya yakin loyal. Nah kalau seperti itu mereka begitu mandiri, kira-kira dia akan ngejar harta atau ngejar kemanfaatan? Saya yakin yang dikejar kemanfaatan. Apalagi kita udah kasih doktrin dari kecil kan, bermanfaat, bermakhoirnas, ampahurinas. Udah kita bikin konsep seperti itu. Ya mungkin tidak bisa 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, mungkin 10 tahun, mungkin 20 tahun, mungkin kita udah mati gitu ya. Ya nggak apa-apa. Yang mati kan kita. Tapi nilai-nilai itu kan nggak akan pernah mati. Ya gitu aja. Yes, dulu kayak orang tua kita nanam pohon kelapa. Sekarang kita menikmati kan kelapanya. Kira-kira yang nanam dulu kakek kita nikmati nggak? Udah nggak ada mas. Tapi nilainya masih ada, kelapanya masih ada, masih bisa dinikmati oleh kita. Dan siapa tahu nanti kalau kita bangun dari sekarang, ya kita bangun yang kecil lah. Tapi kalau dari yang kecil itu nanti menduplikasi yang lain, itu mungkin 10 tahun, 20 tahun kemudian akan jadi banyak. Dan terus kok ya nggak tahu ya, biarin aja. Yang penting kita sudah nanam kelapanya nih sekarang. Wes menurut serasa angel-angel. Mungkin ibaratnya nanam ide. Nanam ide kan mungkin kita jalan setahun mungkin. Dari orang kok ini bagus ya. Niru. Itu juga kita nggak tahu kan mereka niru dari ide kita kan nggak tahu. Cuma konsepnya ternyata yang di sana berhasil. Terus habis itu, pakai niru aku loh. Biar aja, nggak apa-apa. Pokoknya ya kita lakukan, kita bisa kita lakukan. Ya lagi apa sih yang mau kita cari apa harus gini-gini dulu mas. Saya tuh kerja juga. Sebenarnya lah, udah segini-gini itu peralatan kecil dari sampai gede segini-gini. Ketemunya juga begini-begini aja. Kadang-kadang ketemu rombongan reok saya juga reokan, ketemu rombongan wayang kulit saya juga ikut nabuh gamelan. Ketemu teman-teman yang ngaji ya saya ikut di belakangnya. Saya paling belakang ya. Nunggu di rumah kecipratan. Kalau untuk yang apa? Di Airnav sendiri kan udah tadi 16 tahun. Saya 20 tahun. Kalau bisnis, kalau Airnav-nya kan memang baru dari tahun 2013. Perusahaannya kan baru. Oh. Tapi kalau di bisnis kalau kerja di bidang navigasi penerbangan itu memang dari tahun 2020 saya berusaha. 20 tahun. Lumayan ya? 20 tahun. Tapi kalau 20 tahun lalu saya sudah mulai kayak gini, mungkin sekarang ya walau alam ya. Tapi enggak. Mungkin hari ini juga saya berpikiran kayak gini karena 20 tahun perjalanan ini ya. Biasanya gitu. Iya ya. Nah sekarang ini satu lari jenengan berarti 20 tahun lagi jenengan bisa melesat manfaatnya. Jadi selama 20 tahun itu kan banyak sekali kan ketemu dengan orang-orang. Iya. Itu sampai hal yang paling berkesan itu apa? Terus sampai
kan jenengan pernah berkata sampai cinta dengan Solo. Oh di Solo nih ya? Untuk yang Itu di Solo. kok kenapa nggak pilih kan sampai ke mana? Ke Jambi, Iya. Iya. terus dari mulai Cengkareng, Jambi, terus sebelumnya kemana tadi? Ambon. Ambon. Kok sampai bisa menentukan pengen ke Solo gitu? Sebenarnya cinta saya itu di Jambi, Mas. Malah di Jambi. Iya, karena istri saya orang Jambi. Yo, Jadi cinta saya tetap di Jambi. Jadi Solo itu gini, kenapa di Solo? Saya kemarin di Pulau Tunggal ya. Saya nggak punya saudara. Ayah saya sudah meninggal tahun 2002. Tinggal ibu. Ibu ini di Tuban nih sekarang. Nah, saya kan pindah-pindah nih. Nah, waktu maksud saya jatuhnya di Solo itu, saya pengen nanti akan membuat tempat di Solo. Kenapa ya? Karena memang aksesnya dari berbagai macam sudut itu lebih inilah. Dan ibu itu kan tinggalnya ibu itu kan aslinya Jogja. Nah kalau di Solo kan dekat dengan Simbah masih ada, Simbah itu masih ada, Mbak Putri itu masih ada di Jogja. Ya paling enggak kalau ke Jogja itu dekat, pakai Paramek aja kan bisa kan, pakai Paramek sakit gitu. Seorang bayarnya larang, nyengklak yang Purwosari langsung tekan Tugu. Ya itu, jadi sebenarnya kenapa Solo simple itu awalnya. Nah karena saya pengen ya saya tuh gimana ya, saya tuh nggak tahu caranya berbakti kepada ibu. Saya tuh nggak tahu caranya berbakti sama ibu. Saya mau browsing kayak mau apa, saya nggak tahu sama sekali, saya nggak tahu. Saya berharap ini bisa menjadi apa ya? Bisa menjadi wasilah lah, atau ya ini menjadi apa ya? Bisa dibilang saya nggak tahu lah, pokoknya saya nggak ngerti itu gimana caranya berbakti. Saya mau ibu nggak bisa dihitung kan mas? Mau saya hitung apa? Apakah saya dengan transfer beliau itu jangan berbakti? Enggak juga, itu kan kebutuhan. Enggak tahu saya bagaimana saya berbakti, dan sampai hari ini pun kadang-kadang ya Allah gimana ya caranya saya berbakti, saya nggak tahu gitu. Mau ikut tak aturi di waktu saya di Tangerang, Pak, ikut sama saya nggak bisa enggak. Biasanya nggak mau. Iya nggak mau. Nah kemarin ini makanya pandemi ini saya mendapat edukasi yang luar biasa. Ibu kan terjebak di Solo. Jadi waktu mau ke Jogja lockdown dulu. Akhirnya divert itu istilah penerbangan itu menggok lah. Jadi ke alternatif bandara. Nah itu ke Solo. Tiba-tiba itu pagi-pagi rumahnya ibu dari jam 1 malam sudah sampai Solo. Jadi nggak jadi meneruskan ke Jogja. Tidur di terminal mas, masya Allah. Itu anak kurang ajar. Akhirnya pagi-pagi tuh WA saya, aku dengan terminal Solo. Wah, habis subuh saya langsung. Ya subuh ini. Saya buka WA ya, subuh saya kan buka WA. Karena saya jam 4 itu ya. Saya papa ke Tirtonadi. Saya ke Tirtonadi terus saya jemput. Nah sejak saat itu ibu di sini sampai 8 bulan. Saya melihat Pak Suryan ibu itu Pak Suryan itu bahasa Indonesianya apa ya? Wajah. Tampilan ibu itu berubah mas. Wah kok saya ini ya jangan-jangan ini seneng. Oh akhirnya ya sudah. Nah disitulah saya kenapa kok saya sebelumnya saya nggak ada niat untuk tinggal di situ. Nah sejak saat itu ya usah saya nanti akan nyelengi gitu. Ya kapan nunggu bilang tahun kas, tapi saya pengen membuat domisili di Solo dan saya semakin sering di Solo. Kayak sekarang saya banyak silaturahim sama teman-teman di Solo. Ini Boyolali, ini Wonosegoro, Boyolali juga di Klaten itu di Solo Raya itu sebenarnya untuk mengestabliskan biar ya jadi wong Solo. Jadi biar rasanya itu jadi wong Solo, dia nanti merasa memiliki Solo. Nah, sesederhana itu. Berarti ibu masih di sini? Tuban. Oh, balik lagi ke Tuban. Ya, kemarin pas saya nyekar bapak itu di Tuban, ibu derek ke sana terus aku tanya Tuban saya. Ya sudah. Belum balik ke sini? Belum. Ya memang tidak ada. Kemarin kan memang cuma rencana ke sini, cuma mampir aja. Memang domisilinya di Tuban. Akhirnya setelah 8 bulan itu baru kontak itu bukan lagi yang resik-resik omah. Terakhir ya, selama termasuk kerja sama ketemu dengan orang-orang ini, hal apa yang menarik atau membuat pembelajaran sampai mungkin bisa merubah mindset dengan
sampai bisa menjadi kayak tadi ingin berbuat sosial sampai menggelontorkan mungkin lebih bisa lagi termasuk di rumah baca atau yang lain? Ya saya ini kan gitu ya rakyat, saya juga bukan orang kaya, saya juga bukan ini. Ya tidaklah, saya didapuk jadi CM lah di FNAP ini. Saya mau ngelompok duit kayak apa gitu saja. Terus kemarin saya belajar banyak ya dari, saya kan pindah kemana-mana. Saya melihat pada waktu saya ini senangnya belusuan. Saya tuh senang ke tempat kosong-kosong gitu, kenalan sama orang. Saya kenalan sama teman-teman yang profesinya mungkin tukang tabu gong atau ya cuman reokan itu dalam arti yang memang kesenian jalanan gitu. Terus kemudian ada petani atau apa. Kok mereka happy? Mereka happy dengan kondisinya. Padahal kalau misalkan kita bandingkan dengan kita sendiri, rumahnya kadang cilik, kadang sempit. Kadang-kadang yang di salah satu daerah di sini juga ada itu yang di rumahnya itu jejer-jejer, terus dia itu naik arep mandi atau apa itu di WC umum itu, di kamar mandi umum gitu kan. Waktu itu kan, saya jadi derek ke toilet gitu kan, ngajengan itu, rumahnya kamar mandi umum. Dan itu untuk kampung di situ, saya kan happy tuh mereka dengan kondisi itu kan, ya senang-senang aja tuh mereka. Nah, saya ngeliat terus apa yang mau kita cari? Nah, ketemu itu apa yang mau kita cari? Saya sangat bingung ya. Jadi waktu saya tiba-tiba punya pertanyaan, apa yang mau kita cari ya? Saya mencoba nyari jawabannya sendiri, susah. Apa ya? Aku bingung. Kita golek ya apa ya? Apa ya? Saya sangat bingung. Nah di situ ya karena nggak ada yang dicari ya. Terus akhirnya ya sudah, saya cari yang goalnya apa sih, kembali ke ekspedisi 972 tadi itu. Oke, goal rumah tangga saya seperti itu. Kemudian kondisi saat ini itu seperti apa? Dulu itu waktu saya bikin roadmap itu saya cuma bikin roadmap saya, istri, sama anak-anak saya. Nah sekarang roadmap saya itu saya evaluasi, saya tambahkan ibu saya masuk dalam roadmap. Jadi orang tua saya masukkan dalam roadmap. Yang itu artinya akan evaluasi lagi ya, dinamis saja kan. Nah itu yang tadinya cuma 15 tahun sampai usia saya 51, saya bikin roadmap ganti sampai usia saya 73. Bisa murah. Saya bikin itu karena saya itu bikin roadmap itu, mbak saya kan usia sekarang masih ada 93, ibu sekarang kan 66. Nah kalau misalkan mbak itu ibu usianya sampai mbak gitu kan, berarti kan masih ada sekitar 30 tahun lagi kan. 30 tahun lagi sekarang saya usia 42, berarti kan itu hitung puluh loro kan. Dan nanti kalau misalkan pada saat itu tiba, bayangno ada mbak usia 72 merawat Mbak Binyut yang usianya 90-an. Kira-kira mampu nggak saya dengan usia saya yang 72? Nah kalau misalkan nggak cocok Pak mau saya ini Mas, kalau nggak saya siapkan dari sekarang, nanti siapa malah ibu? Ini aku bisik. Kalau saya duluan, nanti ibu siapa yang rawat? Mau saya anak satu-satu. Ya orang, udah centuh di orang mesti. Mesti ya, kemarin Pak Desa itu meninggal, mbak saya masih ada tuh. Nah itu, aku disek, terus apa yang harus itu? Nah itu yang membuat saya motivasi. Kalau gitu saya siapkan dari sekarang. Saya siapkan rumah baca, saya siapkan konco-konco yang jeda-jeda. Termasuk nanti kalau misalkan kejadian saya bikin tadi kan live learning center, ya pondok wirausaha lah misalnya. Pondok wirausaha, pesantren wirausaha, apalah namanya. Ngumpulin adik-adik itu, kan mereka ngumpul di situ. Karena sama yang aku mati paling gak masih dengar lah. Nanti kalau ibu ada apa-apa kan dirawat sama adik-adik. Wis motivasi saya itu aja. Jadi tetap kembali lagi ke orang tua, tapi ya juga kebermanfaatan sesama ya Pak, tetap harus berjalan terus. Ya jadi tadi karena saya punya goal tadi, saya punya visi ekspedisi 972, saya punya 2 misi itu sampai saat ini itu yang itu yang masih saya pegang sama keluarga. Insya Allah masih di seputaran. Bagaimana saya mewujudkan rumah tangga saya itu sakinah, mawaddah warahmah,
Dan juga saya ingin bukan seberapa besar yang kita pegang, tapi seberapa besar yang bisa kita share ke orang banyak. Dampaknya mardobillah. Yang jelas tujuan akhirnya tetap keridhaan Allah. Ya, orang tua ada juga kita Salah satu kan berbakti pada orang tua juga. Termasuk bermanfaat dengan orang lain, tetap kan juga mencari keridhaan Allah. Ya. Walaupun nanti kedepannya dapat misalkan ada profit atau itu kan bonus mungkin. Dan profitnya juga untuk orang lain. Ya kan? Tadi loh kita makan sepiring, apa kita nyari 10 piring? Ya kita nyari ya tetap untuk sepiring. Nah kalau dia dikasih lebih, ya dikasih buat sepiring-piring yang lain. Ya kalau mau park mas. Sepiringnya park kamu. 2 kali ya separah kan? Karuan. Oke, Win itu tadi terima kasih untuk Pak Denny yang sudah mau berbagi sama kita semuanya. Ya, terima kasih juga yang sudah menonton video ini ataupun yang membantu share dan membantu subscribe. Insya Allah nanti hasil dari video di YouTube akan digunakan di program Malaysia Jateng Solo. Ya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.